Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Astira Rahman. Saya Nur Fadila Sudarno. Saya Nugra Cahyati Nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai risiko kepatuhan. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Nur Fadila Sudarno. Baiklah, saya Nur Fadila Sudarno. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko kepatuhan dan fungsi kepatuhan. Yang pertama, resiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Adapun tujuan dari resiko kepatuhan adalah untuk menentukan tingkat dan kecenderungan resiko kepatuhan. Bank dapat menyusun dan menggunakan metode valuasi terhadap probabilitas terjadinya resiko kepatuhan dan tingkat kerugian yang ditimbulkannya. Materi selanjutnya yaitu fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kewajiban, ketentuan, sistem, dan produser serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok-pokok pengaturan peraturan Bank Indonesia atau PBI dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan pada bank umum adalah yang pertama, fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari direktur yang membagikan fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan, dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Dan yang terakhir, menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Saudari Astira Rahman. Baiklah, saya Astira Rahman sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan. Pertama, bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan ekspor risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif kepada rugi laba dan permodalan bank. A. Aktivitas usaha bank. B. Ketidakpatuhan bank. C. Litigasi. Yang kedua, bank harus memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan antara lain yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, sumber daya manusia, dan pengendalian. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, pemateri ketiga yang dijelaskan oleh Nugra Cahyati Nur. Baiklah, saya Nugra Cahyati Nur akan menjelaskan materi yang ketiga tentang proses manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama adalah alur proses manajemen risiko kepatuhan. Alur proses manajemen risiko kepatuhan menggambarkan sebuah model proses manajemen risiko kepatuhan. Model tersebut menjelaskan suatu proses manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah pengukuran risiko kepatuhan. Dalam mengukur risiko kepatuhan, suatu bank dapat menggunakan indikator berupa jenis, signifikasi, dan frekuensi pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Yang ketiga, pemantauan risiko kepatuhan. Dalam rangka memastikan fungsi kepatuhan atau memastikan pelaksanaan peraturan eksternal termasuk peraturan internal dapat terlaksana dengan baik, maka hasil identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan harus ditindaklanjuti dengan melakukan aktivitas pemantauan. Yang keempat, pengendalian risiko kepatuhan. Dalam hal ini, bank memiliki kantor cabang di luar negeri. Bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan.
Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Dan yang terakhir, sistem pengendalian internal. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, maka selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud di atas, bank perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan antara lain untuk memastikan tingkat responsif bank terhadap penyimpangan terhadap standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan. Itulah materi yang dapat kami jelaskan mengenai risiko kepatuhan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.